Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min ha'ula'il arba'. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصل الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أبنائي الطلبة وبناتي الطالبات الأعزة في الله. Subuh hari ini kita akan melanjutkan pengajiannya Anda Guruta yang sekiranya subuh ini beliau sudah diharapkan kedatangannya. Tentu saja mungkin masih ada kendala atau hambatan. Kita doakan semoga beliau beserta rombongan tetap diberi kesehatan, keselamatan untuk kembali ke Mangkoso ini seperti yang kita harapkan. Insya Allah. Baik, kalau kemarin kita masih berbicara tentang sholat duha, sungguh banyak hadis-hadis yang terkait dengan sholat duha, isyraq, awabin ini. Jadi 3 namanya itu yang kita sudah jelaskan kenapa dikatakan duha, kenapa dikatakan isyraq, dan kenapa kemudian dikatakan al-awabin. Ya. Sekarang kita akan pindah hukum sholat duha. Ya. Hukum sholat duha. Ya. Kita akan sentuh sedikit sholat duha ini dari sudut perselisihan pendapat ulama. Ya. Ya. Ini kita tidak boleh tabu dalam persoalan ini, oleh karena di Indonesia ini hampir semua aliran atau sekte pemikiran itu sudah hadir di tengah-tengah kita, sehingga selaku ahlul ilmi mesti tahu, jangan hanya tahu apa yang kita anut, mesti juga kita tahu apa yang dianut oleh saudara-saudara kita yang kebetulan tidak satu mazhab dengan kita atau tidak satu aliran dari aspek pemikiran atau manhaj, metodologi di dalam memahami hukum Islam ini. Apa hujjah dan apa manhaj yang mereka gunakan, kenapa sampai pemikiran mereka itu berbeda dengan yang dianut oleh pada umumnya ulama kita. Kendati demikian, kajian-kajian komparasi seperti ini itu jangan sampai mempengaruhi kita. Tetap kita selektif menilai dan berangkat dari paradigma bahwa apa yang sudah digariskan oleh ulama-ulama kita terdahulu dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu yang terbaik. Jangan sampai nanti kita terseret, maka lanjutkanlah pengkajiannya.
Termasuk hal yang kita akan bahas ini, ya, ada sedikit hal yang berbeda yang sebelumnya kita pahami. Ya. Kenapa? Oleh karena pada umumnya kita memahami hukum salat duha itu adalah sunat, dianjurkan, dan amat dianjurkan untuk didawamkan terus menerus setiap hari sepanjang hayat selama tidak ada uzur, dianjurkan untuk diamalkan. Nah, ternyata ini baru satu di antara 3 pendapat yang lain, ya, minimal 3 pendapat yang kami maksudkan khusus yang ditulis oleh maghrub kita dalam kitab ini. Ya. Jadi pendapat yang pertama, tustahabbu mutlaqan wa yustahabbu al-muwazabah 'alaiha. Nah, salat duha itu dianjurkan secara mutlak. Ya, dianjurkan secara mutlak dan dianjurkan untuk merutinkan, ya, dianjurkan untuk merutinkan, ya, setiap hari, bukan hanya dalam hal-hal tertentu. Jadi jangan sampai ada yang memahami bahwa sholat duha itu hanya dilakukan ketika kita usai pengajian seperti ini. Nah, sholat isyraq itu hanya dilakukan sebagai penutup dari majelis ilmi seperti ini di pagi hari. Ya. Sebagaimana ada di antara saudara-saudara kita yang memahami bahwa sholat witir itu hanya ada pada bulan Ramadan seusai sholat tarawih. Nah, ini kasihan ini. Ya. Dikiranya sholat witir hanya ada pada bulan Ramadan karena selalu dipaketkan dengan sholat tarawih. Jadi begitu tidak sholat tarawih, tidak witir juga. Begitu tidak Ramadan, tidak witir juga. Nah, ini krisis pemahaman, ya, krisis pemahaman. Jadi ini kelompok ulama yang pertama yang memahami bahwa sholat duha itu tustahabbu mutlaqan wa yustahabbu al-muwazabah 'alaiha. Kami tidak membacakan hujjahnya karena hadis-hadis yang kita baca mulai dari yang dibacakan oleh Andre Guruta 2 atau 3 kali pertemuan itu sebelum berangkat ke tanah suci sampai kami lagi lanjutkan, ya, 3 kali pertemuan sebelumnya. Itulah semua hujjahnya. Kenapa ulama kita berpendapat bahwa sholat duha itu dianjurkan dan dirutinkan, ya, dianjurkan secara mutlak tanpa ada sebab dan dirutinkan sepanjang hayat selagi tidak ada uzur. Ya. Dan pada umumnya ulama kita itu yang diperpegangi dan itu yang kita warisi, ya, sekian puluh tahun lamanya sejak pondok pesantren kita ini berdiri. Itulah pemahaman yang diwarisi dari Andre Guruta sampai hari ini, ya. Nah, sekarang kita mau melihat pendapat yang baru, ya, pendapat yang baru, ya. As-sani yustahabbu fi'luha taratan, ya, wa tarkuha ukhra, ya, wa la yuwazabu 'alaiha. Ya, yustahabbu fi'luha, memang katanya dianjurkan untuk dilakukan sesekali, ya. Ini sudah mulai lain-lain bahasanya, sesekali, ya. Sholat duha katanya memang dianjurkan sesekali dan sesekali juga ditinggalkan, jangan seterusnya dilakukan. Nah, coba. Dan tidak boleh dirutinkan. Nah, ini coba, dan tidak boleh dirutinkan. Nah,
Jadi nanti kalau kalian mendapatkan pendapat seperti ini ya, biasa itu, ya, bukan sesuatu yang baru. Kita sudah mengkajinya ya. Siapa yang berpendapat seperti ini? Nah, nah, di sini dicantumkan wahwa al-mazhab indal Hanabilah. Ini menurut al-Hanabilah. Kalian harus tahu seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya bahwa mazhab Ahmad bin Hambal itu dalam perjalanan perkembangan ya, pemikiran fikih beliau ternyata ya, terbagi kepada dua sekte. Ada Al-Hambaliyah, ada Al-Hanabilah. Al-Hambaliyah inilah yang hampir tidak menggeser sedikit pun, hampir. Apa yang ulama-ulama di barisan ini lakukan, ya nyaris tidak ada perubahan atau perbedaan dengan yang ditetapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Lalu yang kedua ini Al-Hanabilah, ini banyak pergeseran-pergeseran. Sekalipun masih tetap menggunakan nama atau mengklaim dirinya bahwa pengikut mazhab Imam Ahmad. Nah, jadi itu ya. Nah, dalam kitab ini disebutkan Al-Hanabilah, bukan Al-Hambaliyah. Nah, jadi bisa kita tangkap perbedaannya. Ya. Wa hujjatuhum, ya hujjah mereka, ya, pertama hadis Abi Sa'id qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha hatta naqula la yad'aha. Wa yad'aha hatta naqula la yusalliha. Itu hadis akhrajahu at-Tirmizi wa Ahmad. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat duha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat duha sampai-sampai kami mengira beliau tidak menanggalkannya, dan beliau meninggalkan salat duha sampai-sampai kami mengira bahwa beliau tidak melaksanakannya lagi. Ya. Redaksi seperti ini dipahami bahwa Rasulullah memang kalau dikatakan melaksanakan salat duha betul, tapi tidak selalu. Nah itu kesannya. Betul katanya, tapi tidak selalu. Nah, hanya saja wahwa dhaifun, hadis ini lemah. Jadi kenapa berpijak pada hadis yang lemah? Padahal kelompok ini biasanya ekstrim menerima hadis lemah sebagai pijakan hukum. Tapi kenapa demikian? Ya, nah, ternyata bukan hanya hadis itu hadis hanya sebagai penopang. Masih ada hadis berikutnya. Ini juga banyak hadisnya ini ya. Mungkin tidak semua kami bacakan. Yang kedua, fi hadisi Anas. Fi qissati salatin Nabi fi baiti Uthman bin Malik. Ini cerita tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Uthman bin Malik. Hadis ini pula menjadi pijakan kenapa salat duha itu dilakukan secara berjamaah. Ini sering-sering ada yang bertanya, bolehkah salat duha itu dilaksanakan secara berjamaah? Ya, jadi itu hadis Uthman bin Malik yang menjadi jawabannya. Suatu ketika di pagi hari Rasul berkunjung ke rumahnya dan beliau melaksanakan sholat. Beliau sendiri bercerita bahwa Rasulullah SAW mengimami kami sholat di rumah di pagi hari. Ya. Maka disitulah dipahami bahwa sholat yang dilakukan di pagi hari adalah sholat duha, sholat isyraq. Sholat apa lagi yang lain? Ya. Sholat apa lagi yang lain? Ya. Terus waqala fulan bin
bin Al-Jarud li Anas radhiyallahu anhu. Jadi seseorang ini bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, "Akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha?" Ada seseorang yang bertanya kepada Anas bin Malik, karena Anas bin Malik adalah ajudannya Rasulullah. Pasti beliau sangat dekat kepada Rasul. Pasti beliau sangat tahu tentang amalan sehari-harinya Rasul. Nah, beliau ditanya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang melaksanakan salat duha? Qal, Anas bin Malik menjawab, ma ra'aituhu shalla ghaira dzalikal yaum. Ya, aku tidak melihatnya beliau salat kecuali hari ini. Ya, kecuali hari ini. Itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini yang menguatkan pendapat mereka, mengatakan bahwa itu buktinya. Anas bin Malik ditanya, apakah Rasulullah setiap hari salat duha? Beliau menjawab tidak. Berarti salat duha itu memang boleh, tapi jangan dirutinkan. Coba. Ya. Kalau hadis ini semata yang kita baca, ya terpancing kita untuk mengikuti. Oh iya, betul ini. Hadis riwayat Al-Bukhari ini jelas sekali. Anas bin Malik itu ajudannya Rasul, pasti tahu sekali tentang amal yaumiyah, amal keseharian dilakukan oleh beliau. Ya. Itu dua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Aisyah qalat, ini hadis Aisyah qalat, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha, ta'ni shalah. Jadi ketika menemukan kata sabbaha di dalam hadis, itu tidak selalu artinya bertasbih, kadang diartikan salat, seperti subhatud duha. Nah, itu bukan tasbih pada salat pada waktu duha. Subhatud duha itu artinya salat duha. Ya. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhatat duha. Aku tidak melihat Rasulullah melaksanakan salat duha. Wa inni la usabbaha. Sedangkan aku sendiri melaksanakannya. Sesungguhnya aku sendiri melaksanakannya. Wa in kana la yada'ul amal wa huwa yajibu ay ya'malahu khasyata ay ya'mala bin nas fa yufradu alaihim. Ya. Jadi sesekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menanggalkan suatu amalan padahal ia sebenarnya senang mengamalkan. Jadi sesekali Rasul itu menanggalkan suatu amalan padahal beliau sesungguhnya senang untuk mengamalkannya. Hanya saja beliau khawatir jangan-jangan orang pada umumnya mengikutinya sehingga nanti itu dijadikan fardu. Nah, ini sama ceritanya itu salat tarawih. Kenapa Rasul hanya 2 atau 3 malam mengikuti salat tarawih, berikutnya tidak lagi? Kenapa? Animonya umat sahabat ketika itu untuk mengikuti luar biasa. Tapi Rasul berpikir bukan hanya untuk umatnya yang rajin. Beliau berpikir betapa banyak nanti umatnya itu yang malas. Kalau salat tarawih ini difardukan, bagaimana yang malas ini? Yang rajin tidak ada masalah, tapi yang malas semakin berat bebannya nanti di hari kemudian. Salat 5 waktunya saja susah, salat subuhnya saja susah. Nah, jadi ini begitulah seorang pemimpin, tidak hanya berpikir dari orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi berpikir visinya jauh ke depan. Ya, tidak hanya berpikir pada masa periodenya saja, tapi berpikir bagaimana setelah periodenya nanti berakhir. Ya, untuk pemimpin berikutnya, siapa tahu ada hal yang ditetapkan itu memberi mudarat bagi sebagian umat. Itu panjang pikirannya itu. Panjang pikirannya. Subhanallah. Termasuk kita dipikirkan ya, umatnya di belakang hari.
Jangan-jangan ya, nanti ya, semakin direpotkan. Andai kata sholat duha itu diwajibkan. Ya. Ini menurut keterangannya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu tadi hadis yang keempat itu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari segi sanad itu tidak diragukan lagi, sahih. Sehingga semakin kuatlah anggapan mereka bahwa itu Aisyah radhiyallahu anha sudah satu kata dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, aku tidak melihat Rasulullah salat duha kecuali hari ini saja. Berarti sebelumnya ya, tidak pernah diperhatikan oleh Anas bin Malik. Padahal beliau orang dekatnya Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan demikian. Ya. Aku tidak melihatnya. Padahal Aisyah radhiyallahu anha yakin Rasul senang amalan itu, tapi beliau sengaja tanggalkan. Nanti diikuti oleh banyak orang, sehingga diwajibkan sholat itu untuk umatnya. Nah, tibalah pada kesimpulan, ya, kelompok Al-Hanabilah ini berpendapat bahwa la yuwazabu alaiha, yustahabu fi'luha taratan wa tarkuha taratan ukhra. Ya, tidak boleh dirutinkan terus menerus. Ya, sesekali dilaksanakan, sesekali ditinggalkan. Ya, memang dianjurkan, tapi jangan terus menerus dilakukan. Ya, ini pendapatnya dari minimal 3 hadis yang dikemukakan tadi. Bagaimana? Terpengaruh? Nah, bisa terpengaruh. Nah. Nah. Yang ketiga, ada pendapat yang lebih ekstrim lagi. Ya. Ini, kalau yang kedua tadi itu sudah mulai ada ya, trik-trik pemahaman yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, yang ketiga ini lebih ekstrim lagi dari yang kedua. Dikatakan la tusra'u illa li sababin. La tusra'u illa li sababin. Salat duha itu tidak disyariatkan kecuali ada sebab. Ya. Tidak selalu orang salat duha nanti ada sebabnya. Kalau sebabnya tidak ada, tidak dilaksanakan itu salat. Ya Allah. Ya, kafawati qiyamil laili, seperti seseorang yang qiyamul lailnya itu lepas. Ya, dia rutin qiyamul lail, tiba-tiba lepas qiyamul lailnya, entah karena ketiduran, nonton bola, nonton Piala Dunia, ya, sampai larut malam. Ada santri ma'had yang tidak ikut qiyamul lail tadi malam, saya tidak tahu apa ikut nonton bola juga. Kenapa tidak hadir padahal dia rajin. Jadi katanya kalau seseorang yang lepas qiyamul lailnya, nah itu satu di antara sebab ya, dia sholat duha. Nah, kalau tidak lepas itu tidak katanya. Nanti ada sebabnya. Wahada makhtarahu Ibnu Qayyim. Ya, jadi ini pendapat itulah yang dipilih oleh Ibnu
Qayyim al-Jauziyah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihima. Ya. Wahtajja al-qailuna bihi, ya. Orang-orang yang berpendapat seperti ini berhujjah bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alha illa bisababin. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat duha kecuali karena ada sebab. Nah, itu pemahamannya. Jadi itu ulama kita itu tidak sembarang berpendapat, tetap ya, tetap merujuk kepada Alkitab, Al-Sunnah. Itu rujukan primer ini. Apakah Al-Quran atau hadis. Selagi ulama yang berpendapat. Ya, yang dikhawatirkan itu kalau bukan ulama. Nah, itu yang riskan. Ya. Jadi pendapat dua kelompok nanti ini, sekalipun kita ya, tidak sepaham dengan pendapatnya, tetap kita hargai. Ya, tetap kita hargai. Sekalipun bukan itu yang kita amalkan. Nah, itulah makna wasatiyah itu. Ya, wasatiyah artinya kita di garis yang moderat, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Pendapat yang berbeda dengan kita tetap kita hargai. Sekalipun terkadang mereka tidak menghargai kita, tidak masalah. Yang penting kita hargai mereka. Kalau mereka tidak menghargai kita, kita juga tidak menghargai mereka, maka kita sama saja dengan mereka. Maka kita sama saja dengan mereka, saling tidak menghargai. Ya. Jadi prinsip itu, biarlah mereka tidak menghargai kita, kita yang menghargai mereka. Ya, itu jauh lebih baik. Ya, itu sikap yang jauh lebih baik. Ya. 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 Wattafaqa wuku'uha waqta duha wa ta'addadatil asbabu. Ya. Wattafaqa wuku'uha, kejadiannya itu, jadi Rasulullah tidak melaksanakan katanya sholat duha kecuali karena ada sebab yang kebetulan kejadiannya itu bertepatan dengan waktu duha. Wa ta'addadatil asbab, dan sebab-sebabnya itu bermacam-macam. Ada beberapa sebab. Di antaranya yang pertama, haditsuhum Hani. Ini pernah kita baca dan anggota pernah membacakan ini kepada kita, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memasuki rumahnya Ummu Hani. Ini Ummu Hani saudaranya Ali bin Abi Thalib, berarti iparnya Rasulullah. Apanya? Sepupunya Rasulullah. Anaknya Abu Thalib. Sepupu satu kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala baitaha yauma fathi Makkah. Beliau memasuki rumahnya Ummu Hani pada hari Fathu Makkah, pada hari pembukaan kota Mekah, yang biasa diistilahkan penaklukan kota Mekah. Ada sebagian ulama tidak terima Fathu Makkah itu diartikan penaklukan, karena di situ tidak ada perang. Yang tepat katanya itu Fathu, pembukaan. Kota Mekah dibuka, ya, setelah masa-masa suramnya itu ditutup. Nah, dibuka dengan adanya mereka menerima Islam secara total. Nah, Rasul masuk pada rumahnya Ummu Hani ketika kota Mekah itu dibuka. Faghtasalah, beliau mandi, wasalla, dan salat.
samaniyah raka'atin, 8 rakaat. Ya, di sini musannif ya, 8 rakaat itu diberi catatan subhatud duha, salat duha. Nah, lalu Ummu Hani mengatakan, "Falam ara salatan qattun akhaffa minha ghaira annahu yatimur ruku'a was sujuda." Aku tidak melihat Rasulullah salat. Aku sama sekali tidak melihat Rasulullah salat yang lebih ringan dari salatnya itu. Hanya saja beliau tetap menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Yaitu hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada ziyadah tambahan redaksi oleh Imam Abu Daud. Ya. Ini dipahami karena bisa babil fathi. Ya, salatnya Rasulullah betul duha 8 rakaat di pagi hari, tapi ada sebabnya. Sebabnya itu karena Fathu Makkah. Ya, karena Fathu Makkah katanya. Coba lihat, sebelumnya kan Rasul tidak lakukan. Setelahnya juga tidak jelas. Yang jelas hari itu saja. Ya, jadi katanya karena ada sebab. Ini. Itu analisisnya. Terus yang kedua, hadis yang kedua, wa salatuhu sallallahu alaihi wasallam fi baiti Utban bin Malik ijabatan li su'alihi ay yusalli fi baitihi fi makanin yattakhidhuhu musalla. Nah, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Utban bin Malik ya, itu sebagai jawaban ya, dari adanya beliau salat di rumahnya pada tempat yang Utban bin Malik itu menjadikan sebagai musalla, tempat salat. Jadi rupanya sahabat ini ada bilik di rumahnya itu yang dijadikan sebagai tempat salat. Rasulullah datang diminta untuk salat di tempat itu. Maka salatlah, berjamaahlah. Rasul memimpin salat berjamaah dengan Utban bin Malik di pagi hari. Dinilai ini juga adalah sebab. Sebabnya karena ada musalla yang diresmikan. Ya. Atau diminta oleh Rasulullah untuk sholat di tempat itu, litabarruk, mendapatkan berkah. Ya. Ini Nabi datang, ya kita minta untuk sholat di tempat ini supaya ada berkahnya. Ya. Itu lagi, ya. Yang ketiga, wa an Abdillah, ini banyak juga hadis ini ya. Wa an Abdillah bin Syaqiq annahu qala li Aisyah, ya. Sahabat ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha?" Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat duha? Qalat, Aisyah menjawab, "La, tidak." Tidak katanya. Illa ayyaji animubihi, kecuali Rasul itu datang. Beliau baru datang dari perjalanannya, baru beliau melaksanakan sholat duha. Kalau sehari-harinya beliau tidak. Nah, ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, di situ lagi dipahami. Nah, li'annahu kana yanha 'anil turuqi lailan. Beliau mengakhiri perjalanannya di malam hari. Jadi beliau datang musafir, mengakhiri perjalanannya di malam hari. Tiba di malam hari. Fayuqaddimu awalan nahari. Beliau memulai pada awal hari itu, fayabda'u bil masjidi, ya, fayusalla waqta duha. Ya. Beliau hadir di masjid memulai awal harinya itu dengan melaksanakan sholat pada waktu duha.
Jadi sebabnya katanya Rasul sholat ketika itu karena baru tiba dari perjalanan, tiba di malam hari. Nah, dimulai awal harinya itu dengan beliau berangkat ke masjid, ya, menunaikan sholat. Nah, sholat yang dilakukan sholat duha. Nah, dan masih ada hadis-hadis yang lain. Ini anak-anakku semua hanya sebagai bekal. Kalian nanti tidak kaget kalau diperhadapkan pendapat dua yang terakhir ini, ya, dua yang terakhir ini dengan hujahnya masing-masing. Yang jelas di dalam kitab ini Maha Guru kita menyimpulkan, ini kitab Sahih Fiqh Sunnah, menyimpulkan wala kultu, musannif mengatakan wala yukhfa annal qaulal awal asah, ya, bahwasanya pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa sholat duha itu dianjurkan dan ya dirutinkan sepanjang masa, ya, sepanjang hayat selagi tidak ada uzur. Nah, itulah pendapat yang paling rajih di antara tiga pendapat dan persis, nah, itu yang kita anut, itu yang kita praktekkan, dan ya itu yang kita sampaikan, kita ajarkan kepada umat sehingga tidak menyelisihi pendapatnya ulama-ulama kita terdahulu. Ya, ini hanya kajian komparasi perbandingan. Ya, itu tadi untuk wanti-wanti. Besok-besok ada yang menyampaikan pendapat yang serupa, maka kita tidak asing lagi dengan pendapat itu, memang ada, ya. Nah, namun kalau mau dikaji dan terus dikaji, hadis-hadis yang menganjurkan untuk merutinkan salat duha itu sepanjang masa itu masih jauh lebih banyak dan jauh lebih kuat. Ya, ya, ya. Ada sebenarnya di sini lanjutan bacaan kita yang mengoreksi pemahaman dari dua kelompok yang terakhir tadi itu. Ya, pemahaman dari kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Ya, ini dicantumkan, ya, sisi-sisi penyimpangannya, ya. Ya. Nah, jadi kalau hanya, ya, salah satu dari tiga pendapat ini kita pelajari, apalagi kalau pendapat yang kedua, terlebih lagi pendapat yang ketiga, ya. Andai kata ada seorang yang duduk di suatu majelis, kebetulan ya murakwinya itu kiainya ataukah ustaznya mengajarkan pendapat yang ketiga, sementara orang yang duduk ini orang yang pemula, ya, pasti, nah, itulah yang tertanam di dalam pemahamannya, ya, itulah yang tertanam di dalam pemahamannya. Nah, biasanya ketika fondasi itu diletakkan, maka susah lagi berubah, ya, susah lagi berubah. Jadi kalau fondasi itu sudah diletakkan, susah lagi berubah, itu sampai di atap susah, ya. Dan fondasi itu memang susah dirubah. Lihatlah bangunan, kan fondasi itu tidak ada fondasi yang letaknya di atas, semua fondasi itu letaknya di bawah. Nah, jadi kalau sudah berdiri bangunannya, sudah susah itu digerakkan fondasinya. Nah, begitulah nasibnya sebagai saudara-saudara kita. Ya, kebetulan, ya, awal mula mengenal Islam ini, nah, dari seorang guru yang mazhabnya lain dari yang pada umumnya diajarkan oleh ulama-ulama kita, maka tertanam, ya, pendapat itu. Apapun hujah yang lain sudah susah untuk diterima. Ya, itulah pendapat satu-satunya yang diyakini kebenarannya. Yang repot
karena disalahkan yang lain gitu. Nah, di situ repotnya. Seandainya pendapatnya itu diyakini kebenarannya, tapi tidak tertutup, ya, menerima pendapat yang lain atau tidak sampai menyalahkan pendapat yang lain, itu tidak ada masalah. Biarlah dengan pendapatnya itu. Ya. Yang jelas itu juga ada ulamanya, ada hujjahnya, dan ada manhajnya. Ya. Kita tidak sampai meyakini bahwa pendapatnya itu keliru, sesat, tidak. Hanya saja kita menilai bukan itu yang terkuat. Ya. Para ulama-ulama kita muktabarnya sekian banyak ini, ya, dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah telah mengkaji. Rasul mengatakan la tajtami ummati ala dharar. Ya, kelompok mayoritas umatku itu tidak akan mungkin mereka itu berkumpul di dalam kesesatan. Ya, ini kelompok mayoritas. Ya, jadi yang dikhawatirkan itu ini kelompok minoritas. Nah, itu yang riskan itu. Ya, kelompok mayoritas itu insya Allah selalu dituntun oleh Allah, selalu dituntun. Nah, jadi kalau kalian ragu di mana, pilih saja kelompok mayoritas insya Allah. Kemungkinannya untuk selamat jauh lebih tinggi peluangnya daripada ikut di kelompok minoritas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Warhamna innaka anta arhamur rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina subulas salam wahdina siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat al-isyraq jami'atan rahimakumullah.